mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-28 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Doakanlah orang yang jahat terhadapmu. Renungan hari ini berjudul Mengasihi Lewat Doa, ditulis oleh Leslie Koch. Sahabat ODB, selama bertahun-tahun, John dikenal sebagai orang yang menjengkelkan di gerejanya. Yang mudah marah, suka menuntut, dan sering bersikap kasar. Ia selalu mengeluh tidak dilayani dengan baik dan bahwa para relawan serta staf gereja tidak becus dalam melakukan tugas mereka. Jujur saja ia orang yang sulit untuk dikasihi. Jadi ketika mendengar bahwa John didiagnosis menderita kanker, tidak mudah bagi saya untuk mendoakan beliau. Ingatan tentang ucapannya yang kasar dan perilakunya yang tidak menyenangkan memenuhi pikiran saya. Namun saat mengingat seruan Yesus untuk mengasihi sesama, saya merasa tergerak untuk memanjatkan doa sederhana untuk John setiap hari. Setelah beberapa hari berdoa, saya menyadari bahwa sifat-sifat John yang membuatnya kurang disukai itu mulai lenyap dari pikiran saya. Pasti saya sangat kesakitan dan mungkin juga merasa terpukul saat ini, pikir saya. Saya menyadari bahwa doa berarti membuka diri kita, perasaan kita, dan hubungan kita dengan orang lain kepada Allah. Doa mengizinkan Allah masuk dan menolong kita memiliki sudut pandangnya. Saat kita menyerahkan kehendak dan perasaan kita kepadanya di dalam doa, Roh Kudus bekerja mengubah hati kita. Perlahan, tapi pasti. Tidak heran perintah Yesus agar kita mengasihi musuh kita terkait erat dengan seruan untuk berdoa yang dinyatakan dalam Lukas pasal 6 ayat 28 dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Doakanlah orang yang jahat terhadapmu. Harus diakui saya masih bergumul untuk memikirkan hal-hal baik tentang John. Namun oleh pertolongan Roh Kudus saya belajar untuk memandang dirinya dengan sudut pandang dan hati Allah. Bahwa ia adalah orang yang layak untuk diampuni dan dikasihi. Sahabat ODB, mengapa penting mendoakan orang yang sulit dikasihi dalam hidup Anda? Dan apa yang Anda dapat doakan untuk mereka? Mari kita berdoa. Allah Maha Kasih, Engkau mengerti bagaimana perasaanku terhadap orang-orang yang menyakiti atau menjengkelkanku. Berilah aku hati seperti-Mu ya Tuhan, yang penuh rahmat dan belas kasihan, supaya aku rela berdoa bagi mereka yang juga Engkau kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hallowed. 'Lord. 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 'Lord.
Dio
forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever.
Ivano.